Kali ini kita akan ngebahas manfaat dan fungsinya pengembunan murai batu itu apa sih, Bay? Kalau buat lu? Kalau burung kita yang lagi normal atau lagi proses pengondisian penggacoran itu sangat bagus. Untuk cuaca yang buruk juga jangan main embun dulu. Kalau lagi cuaca misalkan hujan itu jangan diembun. Terus buat burung-burung yang masih muda, trotol kayak gitu perlu nggak sih, Bay, diembunin? Kalau buat gua ablak tuh dari pengembunan sampai gua ablak biar lama. Karena biar dia terbiasa tuh dia bunyi pada saat dibuka kerodong. Kan itu ada beberapa juga yang gak main embun di burung gua karena gua lihat burung itu udah kerja masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita FM Channel bersama saya Fajrin dan Memi Riyadi. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas manfaat dan fungsinya pengembunan buat murai batu itu apa sih, Bay? Kalau buat lu itu pengembunan ngaruh nggak sih buat murai? Biasanya kan teman-teman ada yang nggak sempet juga, ada yang sempet. Kalau menurut lu ngaruh nggak sih? Kalau menurut gua sih sebenarnya gini ya. Kalau pengembunan itu kita ngebacanya gini. Pemahamannya kita ngelihat di burungnya. Nah, kalau untuk burung-burung yang lagi bermasalah seperti stres, itu mending gak usah dulu. Nah, buat burung yang lagi mabung, itu jangan dulu. Nah, kalau burung kita yang lagi normal atau lagi proses pengondisian penggacoran itu sangat bagus. Berarti bisa dipilah-pilah dulu nih sebelum kita mengetahui manfaat pengembunan. Jadi untuk burung-burung yang mabung jangan diembunin karena emang dia lagi fokus buat nyopotin bulu sama numbuhin bulu. Ya kan. Yang kedua burung yang lagi bermasalah mungkin ya kan. Terus kalau untuk burung-burung yang pengondisian itu emang sangat perlu ya. Perlunya apa sih efeknya? Kalau gua sih gini, burung yang diembun itu pertama itu lebih fit dia buat dia, jadi dia ngebaca biar supaya ini tutorial gua di sini gitu. Setiap subuh tuh keluar gitu setiap subuh. Nah, terus yang kedua itu manfaatnya burung itu gue lihat lebih aktif bergerak dan lebih gacor. Karena mungkin fresh kali ya, hawa di subuh hari itu mungkin kan enak dia gitu lebih, ya. Pokoknya lebih, kalau gue bilang buat tahap burung penggacoran itu lebih bagus. Tapi ada tapinya. Kita juga harus ngelihat kondisinya dalam arti kata cuaca. Nah, buat kawan-kawan yang memang cuacanya dingin, pokoknya dingin lah istilahnya, daerah dingin, itu jangan maksudnya. Kalau gue bilang pengembunan itu nggak terlalu banget, nah keluarin aja sewajarnya jam 6 gitu, jangan terlalu subuh banget, karena kan efek cuacanya dingin banget, di malam juga dia udah dingin kan. Betul. Nah, terus untuk cuaca yang buruk juga jangan main embun dulu. Kalau lagi cuaca misalkan hujan itu jangan diembun. Pokoknya kita banyak faktor, kita harus melihat keadaan cuaca, harus melihat faktor keadaan burung, untuk burung-burung apa yang harus kita embunin gitu. Buat murai batu sendiri kan pengembunan kalau pengondisian buat lapangan sangat perlu ya, Bay ya? Iya. Bener nggak? Terus kalau buat burung-burung jawara itu ada nggak sih yang nggak diembun? Ada juga. Ada lu juga. Pernah punya nggak sih burung? Ya banyak burung yang nggak gua embun karena gua lihatnya gini, burung ini misalkan gini, awal pertama gua embun, terus pas di minggu berikutnya gua tes nggak main embun, burung itu sama aja, jadi nggak ada perubahan, nggak ada efek, maksudnya dia itu sama aja tetap kerja maksimal gitu. Oke. Tapi memang ada juga burung yang harus gua embun karena gua biasanya itu tahap burung pengondisian. Biasanya burung yang pada saat lagi gua gacor ini, gua keluarin subuh, itu dia bakal lebih gacor nantinya. Biasanya kita bisa ngelihat efeknya, yang sepengalaman gua sih pas kita buka beberapa hari kita embun 3-4 hari tuh perubahannya agak beda sih, Bay, emang kalau pakai embun bener kan? Iya, dia pokoknya lebih aktif, agresif lah, juga lebih agresif, lebih fighter, gacor juga bisa. Tapi memang ada juga, maksudnya ini jangan salah paham, maksudnya gini,
burung gua nggak main embun nih, tapi Tetap tetap jalan aja tetap gitu, jalan ya. Memang bahasanya. juga ada burung gua kan juga tadi gua coba gitu. Gua pertama nih gua main embun, dia kerjanya gimana. Terus setelah itu gua nggak main embun, tetap kerja maksimal juga. Maksudnya sama aja gitu. Berarti nggak ada ngaruhnya ya? Iya, berarti sama burung itu nggak ada pengaruhnya. Mau main embun, mau main enggak masalah. Jadi sebenarnya kita ngelihat keadaan burung ya. Sekarang manfaat embun juga ya, kita ibaratnya gini ya, rajin sholat subuh jadinya karena faktor ngembun burung. Iya. Kan ada manfaatnya Iya, juga kayak gitu. Jadi kalau burung biasa dibangunin, kita keluarin subuh, besok dia biasanya bunyi juga tuh Bay, Iya, paginya langsung dia bunyi. bangunin. Iya, Oh. dia bangunin kita. Heeh. Memang lebih ketahuan lah Iya. burung yang biasa diembunin itu dia bunyi pada saat paginya, iya menjelang pas pagi itu subuhnya. dia bunyi. Terus buat burung-burung yang masih muda, trotol kayak gitu perlu nggak sih Bay diembunin? Kalau buat trotol gua nggak main embun sih, nggak main embun, itu cukup gua angin-anginin aja biar dia nggak terlalu geladak ya, maksudnya nggak terlalu giras. Dia tetap gua angin-anginin, itu juga nggak lama, maksudnya ya paling sejam 2 jam, gua ablak di teras, setelah itu gua masukin lagi. Oh, berarti pengembunan itu kalau sepengalaman dan saringan lu itu mungkin buat burung-burung pengondisian yang Iya, sering lu pakai ya. pengondisian. Nah, kalau udah menjelang pastol tuh biasanya gua embunin. Nah, ke tahap gua ablak tuh dari pengembunan sampai gua ablak biar lama. Karena biar dia terbiasa tuh dia bunyi pada saat dibuka kerodong, bagus-bagus langsung ngeluarin isian pada saat diablak. Nah, itu gua biasanya gua lakuin seperti itu. Mungkin pengembunan juga emang kayak dia berasa kayak waktu mungkin ada sifat-sifat pembawaan alaminya ya, Bay ya. Mungkin kalau yang hutan, mungkin di hutannya emang Iya, jadi dia kita ngembaliin dia seperti kayak di habitat gitu, tetap dia kena udara sejuk. Iya, betul. Jadi dia fresh kan, selama kita kerodong itu kan pengap tuh. Nah, setelah kita buka dengan cuaca yang adem, dia itu malah seneng gitu. Tapi ya itu ada beberapa juga yang nggak main embun di Betul. burung gua, karena gua lihat burung itu udah kerja maksimal ya udah. Pokoknya daripada gua capek yang ini di ngembunin, kalau dia nggak tanpa embun sama aja mending gak usah kan, Iya, ibaratnya tapi gitu ya kan. memang lebih bagusnya itu di embun, Iya, karena betul. gua juga kan ngelihat tempat. Gua bingung kalau burung nih harus keluar 5 gua embun semua, itu kan gua pilah-pilah burung mana yang harus gua embun. Iya, betul. Karena yang lagi proses-proses itu biasanya gua embunin, tapi kalau yang udah jalan sih biasanya enggak gua embun, nggak masalah sih kayak gitu. Biasanya waktu-waktu pengembunan yang baik nggak lewat batas jam berapa sampai jam berapa sih, Bang? Kalau gua sih biasanya setelah sholat subuh tuh kan ajan tuh, ajan. Nah, sholat selesai itu gua keluar. Oh, pokoknya Iya, burung gua keluarin. habis beneran ajan dah, habis sholat Iya, baru keluar itu burung aja. ya. Iya, keluar burung. Kayak gitu aja sih. Oke teman-teman, jadi waktunya kita udah tahu manfaatnya juga, ada yang emang ada manfaat, ada juga burung-burungnya emang tanpa diembun tuh emang kerja ya, Bay Iya, ya. kerja. Terus saya juga teman-teman harus pilih-pilih juga tuh untuk bahan yang kayak trotol juga nggak perlu diembun kayak gitu, dan juga lihat teman-teman lihat cuacanya dan daerah teman-teman. Kalau daerahnya teman-teman udah daerah dingin apa itu kan wah jadi Iya. nol banget jatuhnya, Iya. Bay ya. Iya, mending nggak usah keluarin sewajarnya. Iya, aja, jam sewajarnya 6 aja, bisa atau jam 6 setengah 7 kan itu masih bisa. udah sebenarnya kalau di kampung-kampung gitu atau daerah-daerah dekat pegunungan masih embunnya masih kental banget, Bay. Setengah Iya, 7 aja itu. masih dapat Iya, ibaratnya dapet. kayak gitu, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyain soal proses pengembunan atau manfaatnya yang kurang jelas bisa dikomentarin ya, Bay, di Iya. kolom komentar, nanti kita balesin satu-satu. Terusnya kalau ada permasalahan-permasalahan di Murai Batu juga teman-teman boleh share juga di komentar, nanti kita sortir, kita listing, kita angkat kalau emang itu bagus sih buat kita angkat. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.